Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya tidak akan menyampaikan materi, tetapi karena sebentar lagi akan ada penilaian tengah semester untuk mata pelajaran IPA di kelas 7. Maka pada video kali ini akan saya bahas kisi-kisi untuk PTS penilaian tengah semester untuk mata pelajaran IPA, terutama di kelas 7 di SMP Negeri 2 Kramat. Kira-kira soal-soal apa yang akan muncul pada waktu kita bertemu di dalam kelas sudah saya sampaikan. Perkiraan yang akan muncul kemungkinan nanti adalah untuk materi bab yang pertama, yaitu pengamatan dan pengukuran, dan nanti ada sebagian dari bab yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan binomial nomenklatur. Oke, tidak usah menunggu lama untuk pembahasan kali ini. Untuk soal yang akan kalian hadapi, yang akan kalian kerjakan itu ada 20 soal dengan 15 soal jawaban singkat. Kemudian yang 5 soal itu uraian lumayan panjang. Kalaupun nanti ada hitung-hitungannya, kalian harus juga menyertakan jawaban bagaimana hasilnya, caranya dari mana, seperti itu. Oke. Apa saja kisi-kisi untuk PTS kali ini? Kisi-kisi PTS IPA kelas 7 di SMP Negeri 2 Kramat. Kisi-kisi yang pertama untuk nomor 1 dan nomor 2. Disajikan proses penyelidikan ilmiah IPA, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah penyelidikan. Nah, ini bab-bab yang awal, itu ada langkah-langkah penyelidikan dalam IPA. Misalkan salah satu contoh dari soal seperti ini adalah menyebutkan objek penelitian. Dalam sebuah penelitian itu ada objeknya. Sudah saya jelaskan pada bab yang pertama, objek penelitian itu ada dua macam, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Kalau biotik berarti makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, mikroorganisme, jamur, dan sebagainya, itu biotik. Sedangkan kalau yang abiotik, seperti halnya air, sinar matahari, tanah, batu, udara, itu abiotik. Tuh. Kemudian pada langkah-langkahnya, misalkan langkah-langkah dalam penyelidikan IPA itu ada 3 macam, yaitu pengamatan, kemudian membuat interferensi, kemudian yang ketiga mengkomunikasikan. Nanti di situ kalian disajikan ada sebuah kegiatan yang merupakan salah satu dari kegiatan yang tadi saya sebutkan, yaitu pengamatan, kemudian membuat interferensi, kemudian mengkomunikasikan. Kira-kira yang mana? Tuh. Itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang namanya data penelitian itu ada 2 macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu data yang berupa angka, sedangkan data kualitatif itu data yang bukan berupa angka.
seperti rasa, kemudian perasaan, indah, itu data kualitatif. Tapi kalau data kuantitatif, pasti di situ akan muncul angka. Itu. Kemudian salah satu contoh soal yang seperti ini untuk 1, 2, dan 3, misalkan ada seorang siswa, kemudian dia mengamati, dia melihat objek melalui mikroskop. Jadi mungkin ada pertanyaan, kegiatan yang dilakukan oleh siswa tersebut merupakan proses penyelidikan IPA dalam langkah apa? Kalau melihat dari soalnya, berarti langkah yang dilalui oleh siswa tersebut adalah langkah dalam penyelidikan atau pengamatan. Pengamatan itu yang paling sederhana itu yang pertama adalah dengan menggunakan panca indera, dengan mata, dengan hidung, dengan kulit, dengan telinga, dengan lidah. Itu yang paling sederhana. Sedangkan kalau membutuhkan alat ukur, berarti harus menggunakan alat bantu sesuai dengan yang ingin dicapainya, yang ingin diamatinya. Itu untuk nomor 1, 2, dan 3. Kemudian yang keempat, menyebutkan indera manusia sebagai alat pengamatan. Ini seperti halnya yang tadi saya sampaikan, sebagai alat yang paling sederhana untuk mengamati sebuah objek, itu adalah dengan menggunakan panca indera yang ada 5, mata, kemudian kulit, kemudian hidung, kemudian lidah, kemudian telinga. Nah, untuk macam-macamnya indera apa saja, mata peka terhadap apa, mungkin kalian sudah tahu, tidak usah saya jelaskan di sini. Ini untuk yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, disajikan hasil penelitian. Siswa dapat menyebutkan jenis hasil penelitian yang dimaksud. Misal, seseorang masak telur dadar dan rasanya ternyata keasinan. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Pengamatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan data apa? Kalau dilihat dari macam datanya, berarti datanya adalah data kualitatif karena tidak bisa dinyatakan dengan angka. Atau mungkin seperti ini. Seorang siswa mengukur lingkar kepala, katakanlah 50 cm. Jadi data yang dia lakukan, yang dia dapatkan berupa data kuantitatif. Itu maksud dari nomor 5. Kemudian nomor 6, disajikan isi dari beberapa ilmu pengetahuan. Siswa mampu menyebutkan cabang ilmu yang dimaksud. Contoh, fisika, kemudian biologi, mempelajari tentang kimia. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu pengetahuan alam. Atau lagi, ekonomi, kemudian geografi. Ilmu yang dimaksud mencakup ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan sosial. Itu contohnya seperti itu. Nanti akan ada soal seperti itu. Nanti kalian bisa menyimpulkan kira-kira yang tadi dimaksudkan itu termasuk cabang ilmu apa. Itu nomor 6. Kemudian yang ke-7, disajikan data siswa mampu membedakan besaran dan bukan besaran. Di dunia ini ada 2 macam, ada besaran, ada yang bukan besaran. Yang besaran contohnya apa? Panjang, kemudian luas, kecepatan, kemudian suhu, itu besaran. Tapi kalau rasa, kemudian cinta, suka, indah, itu bukan besaran. Karena besaran itu sesuatu yang dapat diukur
dan dinyatakan dalam bentuk angka. Tapi kalau yang bukan besaran, sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Itu yang namanya bukan besaran. Nanti di situ akan ada dua pilihan. Kalian tinggal menentukan besaran atau bukan besaran. Kemudian yang ke-8, disajikan hasil pengukuran, kemudian siswa mampu membedakan besaran, satuan, dan hasil pengukuran. Contoh, panjang meja 30 cm. Panjang itu menunjukkan besaran, 30 cm, 30 itu menunjukkan hasil pengukuran, sedangkan cm menunjukkan satuan. Contoh yang lain, suhu tubuh manusia 36 derajat Celcius. Suhu menunjukkan besaran, 36 menunjukkan hasil pengukuran. Derajat Celcius menunjukkan satuan. Nanti ada soal seperti itu, nanti kalian tentukan mana yang besaran, mana yang satuan, mana yang hasil dari pengukuran. Nomor 9. Disajikan sebuah besaran, siswa mampu menentukan besaran yang dimaksud. Misal, besaran itu ada dua macam, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7. Ya, ada 7, ada besaran panjang, kemudian massa, kemudian waktu, kemudian suhu, kuat arus, intensitas daya, dan jumlah zat. Itu besaran pokok. Nah, selain itu adalah besaran turunan. Contoh yang lain, kedalaman kolam 8 meter. Kedalaman itu termasuk besaran apa? Besaran panjang. Ketebalan buku 2 cm. Ketebalan termasuk besaran apa? Besaran panjang. Maksudnya seperti itu. Itu untuk nomor 9. Kemudian yang nomor 10, siswa mampu mendefinisikan pengertian besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Itu yang namanya besaran pokok. Bisa kalian lihat nanti di bab yang pertama, apa itu besaran pokok. Itu disajikan hasil pengukuran, siswa mampu mengklasifikasikan yang termasuk besaran pokok. Di situ nanti ada hasil pengukuran, ada hasil pengukuran yang berupa besaran pokok, ada yang berupa besaran turunan dan sebagainya. Nanti kalian pilih yang termasuk besaran pokok apa. Yang tadi ada 7. Panjang, panjang itu termasuk lebar, tinggi, kemudian ketebalan, jarak, itu besaran panjang. Kemudian ada massa, kemudian ada suhu, ada waktu, kuat arus, jumlah zat, kemudian intensitas daya. Itu ada 7. Nah, yang dimaksud di sini adalah mana yang termasuk besaran pokok. Lanjut nomor 12, disajikan tabel, siswa mampu melengkapi tabel yang berisi besaran, satuan, dan alat ukur yang benar. Mungkin nanti ada 3 tabel di situ. Ada situ besaran, kemudian satuan internasionalnya apa, kemudian alat ukurnya apa. Misalkan besarannya besaran panjang, satuannya meter, alat ukurnya mistar bisa, atau jangka sorong juga bisa. Atau contoh yang lain, waktu, besaran, satuannya apa, sekon, alat ukurnya apa, stopwatch. Atau contoh yang lain, suhu, itu besaran, satuannya Kelvin atau Celcius, alat ukurnya termometer. Itu nanti kalian melengkapi tabel yang dimaksud. Nomor 13, disajikan ciri makhluk hidup, siswa mampu menentukan ciri makhluk hidup yang dimaksud. Ciri makhluk hidup bermacam-macam, ada bernapas, kemudian membutuhkan nutrisi, kemudian bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap perangsang, kemudian mengeluarkan zat sisa,
ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nanti akan ada sebuah kejadian pada makhluk hidup. Nanti pertanyaannya, ciri yang terdapat pada makhluk hidup tersebut menunjukkan ciri apa? Seperti itu. Kemudian yang ke-14, mohon maaf. Siswa mampu mendefinisikan binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur? Nah, bisa kalian nanti dibuka lagi di buku pendamping atau di buku paket catatan kalian juga bisa. Tuh, pengertian dari binomial nomenklatur. Kemudian yang 15, disajikan nama ilmiah. Siswa mampu menentukan genus dan spesiesnya. Ini masih ada kaitannya dengan binomial nomenklatur. Ingat, binomial nomenklatur itu terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Contoh, Oryza sativa. Oryza sativa itu nama lain dari padi. Oryza berarti menunjukkan genus, sativa menunjukkan spesies. Itu untuk yang nomor 15, dari 1 sampai 15 itu adalah jawaban singkat, mungkin satu kata atau dua kata, mungkin paling banter 4 kata. Tapi untuk yang nomor 16 sampai seterusnya itu jawaban lumayan panjang, esai panjang. Jadi kalian harus menjawab dengan benar. Apa saja itu? Yang pertama, siswa mampu menyebutkan besaran pokok beserta satuannya. Nah, ini yang ada 7 tadi. Itu disebutkan, kemudian satuan internasionalnya. Ingat, satuan internasionalnya. Ya. Contoh misalkan meter, di sini menggunakan sentimeter. Ya, harusnya apa? Meter. Contoh yang mungkin sering lupa. Suhu. Suhu di sini di Indonesia kebanyakan menggunakan Celsius, tapi bukan satuan internasional. Yang dimaksud dari satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin. Nanti kalian sebutkannya bukan Celsius tapi harus Kelvin. Itu. Jadi yang ada 7 itu harus kalian sebutkan semua beserta satuan internasionalnya. Yang 17, siswa mampu menyebutkan alat ukur sesuai besaran yang dimaksud. Ini hampir sama mungkin seperti pada nomor 12. Ini hampir sama. Itu ya. Terus nomor 18, disajikan gambar hasil pengukuran jangka sorong. Jadi nanti ada gambar jangka sorong, kemudian di situ sudah ada hasil jangka sorongnya, gambarnya bukan hasilnya. Nah, siswa mampu menghitung atau membaca. Siswa mampu membaca hasil dari pengukuran jangka sorong. Yang masih bingung tentang jangka sorong, bisa kalian lihat video saya yang terdahulu, bagaimana cara menentukan atau membaca alat ukur, yaitu berupa jangka sorong. Bisa kalian buka lagi misalkan kalian masih bingung. Tidak akan saya jelaskan di sini, nanti terlalu panjang. Kemudian yang nomor 19 menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ini sudah tadi saya jelaskan. Paling tidak kalian menyebutkan 5 lah. Dari sekian ciri-ciri kalian bisa menyebutkan 5 minimal itu. Kemudian yang terakhir menyebutkan nama Latin, itu bukan latihan, nama Latin beserta nama ilmiahnya, nama makhluk hidup. Misalkan Oryza sativa, padi, Zeamais, jagung, Mangifera indica, mangga, Homo sapien, manusia. Itu kalian sebutkan dan kalian tentukan mana yang termasuk genus, mana yang termasuk spesies. Sudah tadi saya contohkan Oryza sativa. Oryza menunjukkan genus, kemudian sativa menunjukkan spesies. Itu kira-kira untuk pembahasan kisi-kisi PTS IPA di kelas 7 di SMP Negeri 2 Kramat. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar, untuk menghadapi PTS. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk seluruh kelas 7. Seluruh kelas 7 di SMP Negeri 2 Kramat.
untuk mengerjakan PTS IPA, dan mudah-mudahan diberikan nilai yang terbaik. Demikian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.